Hai guys, sudah lama nggak update soal kripto karena berbagai kesibukan yang ada. Kembali lagi dengan saya Kelby. Di video kali ini kita akan update beberapa hal seperti Bitcoin MT-GOX, kemudian ada Grayscale, Spot Bitcoin, dan Ethereum ETF. Soal koin-koin yang belakangan ini mengalami kenaikan yang cukup dahsyat, salah satunya adalah Metis, dan update harga Bitcoin seperti biasa. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly-nya, di mana minggu lalu itu close dengan hijau seperti ini. Kita masih berada di dalam range sideways ini, tidak ada banyak perubahan yang terjadi sebenarnya untuk harga Bitcoin, tetapi tampaknya uang itu sedang ke altcoin, dan ini juga tidak masif, tidak semuanya, tetapi satu-satu yang teman-teman. Sebelumnya itu ada koin-koin Solana, kemudian ada koin-koin injektif, dan sekarang ada koin-koin Metis. Harga Bitcoin kalau kita lihat minggu ini dimulai dengan penurunan. Memang tidak ada bearish divergence yang ada di RSI-nya, tetapi kita harus waspada karena di time frame yang lebih kecil itu bisa kelihatan adanya perlemahan di harga Bitcoin. Secara Fibonacci retracement kita melihat kalau harga Bitcoin itu sekarang sedang berada di atas dan berusaha bertahan di atas Fibonacci retracement 50-nya, yaitu yang ada di harga sekarang ini 42.380. Kalau misalnya bisa bertahan, misalnya minggu ini close dengan baik di atasnya, maka masih ada peluang untuk kita ke Fibonacci retracement 61,8 di harga 48 ribuan. Tentunya ini kita bisa tahu tahun depan ya teman-teman, karena itu adalah close minggu selanjutnya. Di time frame 3 hariannya kita bisa melihat kalau di MACD-nya itu sudah terjadi bearish crossover yang perlu kita waspadai ya teman-teman, karena ini biasanya itu cukup efektif. Terakhir kali Bitcoin melakukan bearish crossover di time frame 3 hariannya itu di Juli 2023. Nah, harga Bitcoin itu masih sideways saja dulu, tetapi di Agustusnya itu mengalami penurunan. Sama lainnya juga di April 2023 terjadi penurunan seperti ini ya teman-teman. Di time frame hariannya masih sideways di antara harga 40.200 sampai 44.600-an. Breakout daripada dua daerah tersebut itu akan menentukan arah harga Bitcoin selanjutnya. Sementara itu untuk altcoin ini belum bisa naik secara masif, secara bersama-samaan, karena ETH Bitcoin ini juga dia masih di situ-situ saja ya teman-teman, masih tertahan oleh garis resistance warna biru ini. Kalau misalnya bisa breakout ke atas dari garis warna biru ini, maka ini akan baik sekali untuk altcoin yang lain ya teman-teman. Dan Bitcoin mungkin akan mengalami pergerakan yang sideways atau mungkin koreksi ketika ETH Bitcoin ini naik. Dan kelihatan juga di RSI-nya ini, tampak ini adalah garis resistance yang harus ETH Bitcoin lalui agar bisa bullish. Di market yang lain seperti saham, ini masih naik-naiknya, masih tinggi ya teman-teman. Kemarin itu mencapai all-time high di tahun 2023 ya teman-teman. Dan juga new all-time high-nya kalau kita lihat secara keseluruhan ya teman-teman, untuk Nasdaq ini sangat luar biasa sekali. Dan saya akan expect Bitcoin bisa melakukan hal yang sama di tahun depan. Jadi masih ada kesempatan bagi kita untuk mengakumulasi Bitcoin. Saham saja ini sudah new all-time high ya teman-teman. Bagaimana tidak dengan Bitcoin yang pastinya akan lebih outperform indeks-indeks saham Amerika ini. Kita akan lihat untuk beberapa berita seperti ini, ada para kreditor yang menerima duitnya itu double dari pengirim-pengirim Bitcoin MT-GOX ya teman-teman, dan mereka minta dibalikin ya teman-teman. Ini adalah kelalaian mereka, kenapa bisa ditransfer 2 kali. Mereka mendapatkannya di dalam mata uang yen Jepang ya teman-teman. Jadi ini bukan Bitcoin, jadi tidak ada masalah dengan mereka yang menjual Bitcoin-nya. Tidak tahu untuk yang lain-lain apakah menerima di dalam Bitcoin atau langsung mata uang fiat. Tetapi proses distribusi reimburse ini itu sedang terjadi. Kemudian ada berita juga mengenai CEO Grayscale yang resign. Ini di tahun 2023, dan kalau tidak salah 2022 juga banyak masalah dengan Gemini, kemudian ada juga yang lainnya, sehingga mungkin lebih bijaksana dia resign, mengikuti CZ yang resign beberapa bulan yang lalu. Tentu saja daripada
pertumbuhan Grayscale ini itu terhambat karena CEO yang bertanggung jawab atas beberapa masalah yang terjadi di tahun-tahun yang lalu. Lebih baik menggantinya, mumpung nanti akan ada spot Bitcoin ETF yang di-approve oleh SEC. Dan akan ada beberapa fund manager itu akan bisa di-approve untuk gelombang pertamanya. Jadi, fund manager itu harus memberikan dokumennya itu dengan deadline 29 Desember ini agar bisa di-approve di awal Januari. Jadi, tidak semua itu akan di-approve di awal Januari. Ada beberapa yang tampaknya itu akan di-approve di awal Januari seperti BlackRock, Grayscale, ARK Invest, dan 21 Shares. Nah, setelah gelombang pertama ini akan ada gelombang kedua untuk fund manager yang lainnya. Dan berita selanjutnya adalah soal spot Ethereum ETF yang akan didorong ke bulan Mei. Ini itu bisa menjadi waktu-waktu di mana kita membeli ETH atau koin-koin yang berkaitan dengan ETH seperti Layer 2 dan lain-lain. Karena kita semacam sudah diberikan gambaran kira-kira kapan akan di-approve ya teman-teman, yaitu sekitar bulan Mei. Nah, ini untuk Bitcoin Januari. Nah, kita lihat performanya rupanya selama ini itu dalam posisi naik ya teman-teman, menyambut approval daripada spot Bitcoin ETF. Nah, mungkin kita bisa melakukan hal yang sama juga. ETH kemungkinan akan outperform Bitcoin beberapa bulan lagi ke depan karena nanti di bulan Mei-nya tersebut ETH spot ETF akan di-approve. Jadi, seperti ini kita bisa rotasikan misalnya dari Bitcoin ke Ethereum atau misalnya dari fiat kita masuk ke ETH atau koin-koin yang berkenaan dengan ETH. Dan kita juga akan membahas soal koin Metis ini yang tampaknya dapat giliran untuk dipump secara gila-gilaan selama beberapa hari terakhir ini. Dari harga sideways-nya di 24 itu mencapai harga $90 sekarang, atau kenaikan sebesar sekitar 4 kali lipat ya teman-teman. Kata analis lain adalah beberapa minggu yang lalu semua timeline di X itu dipenuhi oleh orang-orang yang men-shield Solana, Injective, dan project-project di ekosistem tersebut. Sekarang ini sudah berpindah ke Metis. Tentu saja kenapa bisa terjadi? Karena ada whale-whale yang menggerakkan pasar. Solana dapat gilirannya yang pertama, kemudian Injective, sekarang itu Metis, dan setelah Metis pasti kemungkinan besar akan ke yang lainnya ya teman-teman. Tetapi kalau kita mengikuti influencer-influencer tersebut, semoga saja mereka akan memberitahu kalau kapan kita harus melakukan rotasi tersebut. Tapi biasanya mereka pasti akan ngedam ke kita sambil mereka bilang kalau koin-koin ini itu undervalue, jadi masih ada potensi yang besar ke depannya setelah mereka sudah beli dari dulu-dulu. Itulah cara-cara mereka untuk bisa exit. Mereka menggunakan kita sebagai exit strateginya. Jadi kalau teman-teman mengerti akan hal ini, maka teman-teman bisa terhindari dari jebakan kalau kita mengikuti saran-saran daripada influencer ya teman-teman. Seringkali saya bilang kalau kita harus membeli koin-koin yang memang itu dalam posisi sideways-nya, karena itu juga itu belum dipump ya teman-teman, dan nanti akan dapat gilirannya. Kita hanya perlu bersabar saja. Untuk koin Metis sendiri ini saya sudah punya sebelum-sebelumnya dan sekarang dalam kondisi yang profit, sekaligus juga koin-koin di ekosistem Metis ini ya teman-teman. Teman-teman juga perlu ketahui kalau influencer itu tidak akan men-shield koin-koin yang mereka tidak pegang ya teman-teman. Jadi kalau kita menemukan influencer itu men-shield koin-koin, nah itu kemungkinan besar mereka memegang koin tersebut ya teman-teman, dan mungkin sudah dalam kondisi yang profit. Kalau misalnya teman-teman itu tidak bisa mengikuti perubahan yang sangat cepat seperti ini dan mungkin kalah, carilah sebuah strategi yang lebih cocok dengan teman-teman. Misalnya beli ketika harganya itu lagi sideways ya teman-teman seperti ini, dan bersabar saja tunggu gilirannya. Tidak ada satu strategi holy grail yang bisa mengalahkan segalanya, tetapi kita harus stick pada strategi yang kira-kira efektif dan kita tekun menggunakan strategi tersebut. Apakah waktu yang tepat untuk membeli koin ini? Tentu saja tidak ya teman-teman, karena ini sangat beresiko sekali. Koreksi besar bisa kapan saja terjadi. Carilah koin-koin yang masih sideways, yang memang fundamentalnya itu bagus. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.